Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Sidik. NPM saya 10 12 11 82. Saya adalah mahasiswa Universitas Teknologi Digital dari kelas A3 Manajemen Pemasaran. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikitnya materi atau resume materi dari mata kuliah riset pemasaran. Nah, materi pertama ada paradigma bisnis, kemudian ada riset pemasaran, masalah, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, paradigma bisnis. Jadi apa itu paradigma bisnis? Nah, paradigma dalam bisnis adalah perubahan atau perkembangan besar dalam cara suatu perusahaan atau bisnis memproduksi barang atau jasanya. Nah, mereka seringkali menggunakan bisnis mereka seringkali menguntungkan bisnis dalam hal efisiensi dan kualitas produk mereka, sekaligus mengubah konsep utama tentang cara mereka beroperasi. Kemudian kapan waktu terjadinya paradigma atau perubahan tersebut? Jadi, paradigma dalam bisnis seringkali terjadi setelah teknologi atau peralatan baru diperkenalkan ke perusahaan atau organisasi yang secara drastis mengubah cara fungsinya. Teknologi ini seringkali meningkatkan atau menggantikan bagian produksi tertentu yang memungkinkan bisnis meningkatkan kuantitas produk dan mungkin pendapatannya pada saat yang bersamaan. Nah, jenis-jenis paradigma bisnis, yang pertama, pemasaran yang dipersonalisasi. Ini seperti penayangan atau beranda yang disarankan sesuai riwayat tontonan atau pencarian kita sebelumnya. Kemudian analisis data waktu nyata atau analisis data real time yang bisa langsung diterapkan dan diimplementasikan di departemen. Kemudian ada telekomunikasi, yaitu berkomunikasi lewat media untuk menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang lebih cepat. Dan yang terakhir ada perdagangan elektronik atau e-commerce dan media sosial yang menjadi sarana pemasaran yang lebih efisien. Nah, selanjutnya bagaimana strategi menghadapi perubahan paradigma dalam bisnis? Yang pertama, identifikasi tantangan apapun. Dengan mengidentifikasi tantangan sejak dini, perusahaan dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, membantu karyawan memahami tanggung jawab dan posisi mereka. Kemudian yang kedua, merencanakan proyek dan tujuan untuk paradigma baru. Yang ketiga, membantu anggota tim mengembangkan kebiasaan baru dengan teknologi baru. Dan yang terakhir, mendidik investor dan pemegang saham tentang transisi baru. Nah, kemudian langkah atau strategi yang kedua dalam menghadapi paradigma bisnis yaitu kembangkan strategi utama. Nah, itu untuk membantu memudahkan transisi bagi karyawan saat ini dan menetapkan tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan pelanggan. Kita harus memahami atau mengetahui pemahaman tentang pelanggan untuk dijadikan strategi selanjutnya. Selanjutnya itu kumpulkan data yang bermanfaat untuk beradaptasi dan memperbaiki strategi. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu pemasaran dan riset pemasaran. Nah, jadi apa yang disebut dengan pemasaran atau bisa disebut dengan marketing, apa itu? Nah, pemasaran atau marketing adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tujuan mencapai tujuan bisnis. Nah, ini melibatkan serangkaian kegiatan yang melibatkan identifikasi pasar, pengembangan produk atau layanan, penetapan harga, promosi, dan distribusi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai keberhasilan bisnis.
beberapa poin penting terkait dengan apa itu pemasaran. Yang pertama, pemahaman kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, nilai dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, segmen pasar atau target market. Dan yang keempat, bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, marketing mix ini ada 4 poin yang sudah tentunya umum ya. Yang pertama, produk. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, promotion atau promosi. Dan yang keempat, place atau distribusi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemasaran dalam era digital. Kemudian setelah kita memahami pemasaran, apa itu riset pemasaran? Ya. Marketing research atau riset pemasaran adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang digunakan untuk pemahaman pasar, pelanggan, dan lingkungan bisnis. Nah, riset pemasaran membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang produk, merancang strategi pemasaran, dan mengidentifikasi peluang di pasar. Beberapa poin penting terkait riset pemasaran. Yang pertama, apa tujuan dari riset pemasaran? Nah, tujuan dari riset pasar tidak lain, tujuan dari riset pemasaran ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan, bagaimana persepsi pesaing di pasar, dan bagaimana tren pasar dan perilaku konsumen saat ini. Nah, kemudian bagaimana metodologi riset? Tentunya riset pemasaran ya. Riset pemasaran dapat melibatkan berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, analisis data sekunder, dan eksperimen. Nah, metode yang digunakan bergantung pada tujuan riset itu sendiri. Kemudian analisis data. Data yang dikumpulkan melalui riset pemasaran dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, analisis statistik sering digunakan dalam riset pemasaran. Itu yang biasanya umumnya digunakan ya. Kemudian apa itu manfaat dari riset pemasaran? Jadi kita melakukan riset pemasaran tidak lain agar kita mendapatkan manfaat seperti mengidentifikasi peluang pasar baru, mengukur kepuasan pelanggan dan perbaikan produk atau layanan, memahami persepsi merek dan posisi di pasar, dan yang terakhir mendukung pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Nah, selanjutnya bagaimana atau apa saja alat pemasaran? Jadi, marketing tools atau alat-alat pemasaran adalah beragam strategi, teknik, dan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Alat-alat ini dapat digunakan dalam berbagai tahap dari proses pemasaran, termasuk penelitian pasar, pengembangan produk, promosi, distribusi, dan analisis hasil. Nah, beberapa alat pemasaran utama beserta penjelasannya. Yang pertama, pasar sasaran dan segmentasi, kemudian pemasaran konten, kemudian media sosial, periklanan digital, email marketing, optimasi mesin pencari, pemasaran influencer, analisis pemasaran, pemasaran interaktif, promosi penjualan, pemasaran viral, dan juga pemasaran konten terpersonalisasi. Kemudian kita akan bahas tentang klasifikasi dari riset pemasaran. Yang pertama, riset deskriptif. Jadi riset deskriptif berfokus pada menggambarkan karakteristik pasar atau populasi tertentu. Nah, ini dapat mencakup survei, pengamatan lapangan, atau analisis data sekunder. Tujuan dari analisis deskriptif adalah memahami bagaimana pasar atau kelompok konsumen tertentu terlihat dan bertindak. Kemudian yang kedua adalah riset eksploratif. Riset ini digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang. Nah, jadi
Riset eksploratif digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Ini sering digunakan pada tahap awal riset. Kemudian tujuan dari riset eksploratif yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diinvestigasi lebih lanjut atau mengeksplorasi konsep baru. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya itu riset kausal. Riset kausal dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Nah, ini sering melibatkan eksperimen atau analisis regresi. Kemudian tujuannya dari sendiri adalah menentukan apakah perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lain. Kemudian riset kualitatif. Riset kualitatif fokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kuantitatif seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Tujuannya sendiri memahami persepsi, sikap, dan perilaku konsumen dengan lebih mendalam. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan riset kuantitatif. Nah, riset kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik seperti survei, angket, atau analisis data besar. Tujuan dari riset kuantitatif adalah mendapatkan data yang dapat dihitung, digeneralisasi, dan digunakan untuk membuat prediksi. Nah, kemudian ada juga ya yang selanjutnya yaitu riset primer. Riset primer adalah riset yang dilakukan secara khusus untuk tujuan proyek atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Tujuannya mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan riset saat ini. Selanjutnya riset sekunder. Riset sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada serta data dari lembaga riset pihak ketiga atau publikasi industri. Tujuannya menghemat waktu dan sumber daya dengan menggunakan data yang sudah ada untuk mendukung analisis. Nah, kemudian jika kita tadi membahas riset pasar, riset pemasaran, sekarang kita akan membahas tentang riset pasar atau market research. Riset pasar adalah jenis riset yang berfokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan, termasuk ukuran pasar, tren, dan prospek. Tujuannya mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan bisnis. Ada poin penting atau beberapa klasifikasi yang penting dalam riset pemasaran. Yang pertama, problem identification research dalam riset pemasaran. Problem identification research adalah tahap awal dalam proses pemasaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau isu yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Ini membantu peneliti atau praktisi pemasaran memahami permasalahan yang perlu dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab. Pentingnya problem identification research adalah yang pertama, orientasi penelitian yang tepat. Kemudian penelitian tujuan penelitian. Dan yang terakhir, relevansi bisnis. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam problem identification research? Yang pertama, identifikasi persepsi masalah, kemudian analisis data sekunder, pemantauan pasar, studi literatur, dan wawancara dan fokus kelompok. Yang kedua, selanjutnya ada problem solving research dalam riset pemasaran. Problem solving research adalah pendekatan dalam pemasaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang muncul dalam konteks pemasaran. Riset ini dimaksudkan untuk membantu organisasi mengatasi tantangan, mengambil keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja pemasaran. Konsep dasar atau tujuan problem solving research adalah memahami masalah, mengembangkan solusi, evaluasi solusi, implementasi sosial, dan kemudian yang terakhir evaluasi hasil. Langkah-langkah dalam problem solving research
Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian analisis masalah, kemudian pengumpulan data, pengembangan solusi, evaluasi hasil, implementasi sosial, dan evaluasi hasil. Pentingnya problem solving research, yaitu yang pertama inovasi, kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan kinerja. Kemudian selanjutnya yaitu masalah dalam proses riset pemasaran. Masalah sendiri didefinisikan dalam konteks pemasaran merujuk pada kebingungan, situasi yang perlu dipecahkan, atau pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian. Nah, ini adalah ketidakpastian atau kekurangan informasi yang digunakan yang memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memahami dan mengatasi. Masalah dalam riset pemasaran dapat bervariasi dalam kompleksitas atau sifatnya, tetapi ada beberapa hal umum yang perlu dipahami. Ketidakpastian atau kebingungan, kemudian pertanyaan yang perlu dijawab, kemudian pentingnya identifikasi masalah, dan tujuan riset pemasaran, yaitu masalah dan riset pemasaran juga berkaitan dengan tujuan riset. Tujuan riset harus secara langsung terkait dengan masalah yang ada. Riset dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan membantu menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Metode penelitian yang cocok. Identifikasi masalah juga membantu menentukan metode penelitian yang tepat. Kemudian relevansi bisnis. Terakhir, masalah riset pemasaran harus memiliki relevansi bisnis yang kuat. Tujuan dilakukan untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. Nah, masih membahas masalah. Jadi masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Nah, ini melibatkan penentuan permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan oleh riset. Tujuannya menetapkan dan memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam konteks pemasaran. Langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, pemilahan prioritas, dan juga penentuan batasan. Nah, misalnya sebuah perusahaan mungkin menghadapi masalah menurunnya pangsa pasar, dan definisi masalah akan fokus pada pemahaman penyebab dan solusi untuk mengatasi penurunan tersebut. Selanjutnya, ada juga yang dinamakan dengan gap penelitian. Apa itu gap penelitian? Jadi, gap penelitian merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan atau pemahaman saat ini yang mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan. Tujuannya mengidentifikasi area di mana pengetahuan atau pemahaman yang ada belum mencukupi atau terpenuhi atau belum terpenuhi. Nah, langkah-langkahnya tinjauan literatur, analisis kritis, dan perumusan gap. Contohnya, jika literatur pemasaran belum membahas tren perilaku konsumen dalam menentukan digital dengan mendalam, penelitian yang mengeksplorasi aspek ini akan merumuskan gap penelitian. Berikut beberapa alasan mengapa harus ada gap penelitian. Yang pertama, rasionalisasi penelitian. Kedua, menentukan keunikannya. Kemudian orientasi penelitian, mencegah redundansi, pembaruan pengetahuan, pengembangan teori, mendorong inovasi, memberikan nilai, dan yang terakhir memberikan motivasi tambahan. Nah, kemudian kita sampai di materi yang terakhir, yaitu model penelitian. Merencanakan penelitian pemasaran berbasis grand theory sebagai jembatan menuju middle range theory melibatkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Nah, pemahaman grand theory. Identifikasi grand theory dalam dominan
domain pemasaran yang relevan dengan topik penelitian Anda. Teori merupakan kerangka konseptual yang luas dan umum yang mencakup prinsip-prinsip dasar dalam bidang tertentu. Kemudian identifikasi gap atau limitasi. Nah, tinjauan literatur yang berkaitan dengan grand teori yang Anda pilih. Identifikasi gap atau limitasi dalam pengetahuan yang ada yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Gap ini akan menjadi landasan untuk mengembangkan middle range teori. Dan kemudian ada selanjutnya jenis model penelitian pasar. Ya, jadi model penelitian dalam pemasaran. Yang pertama, verbal model atau deskripsi naratif dari hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua, graphical model, berpresentasi visual dari hubungan antar variabel menggunakan grafik atau diagram. Dan yang terakhir, mathematical model, itu berpresentasi matematis dari hubungan antar variabel melalui persamaan atau fungsi sistematis. Kemudian komponen model penelitian pemasaran. Jadi model penelitian ada beberapa komponen. Yang pertama, variabel independen atau variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pemicu perubahan. Kemudian variabel dependen, yaitu variabel yang dianggap sebagai hasil atau akibat dari perubahan variabel independen. Dan kemudian variabel control, yaitu variabel tambahan yang memodarisasi atau mengontrol hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, parameter atau koefisien atau angka dalam model matematis yang mengukur hubungan antar variabel. Ya. Tujuan dari model penelitian pemasaran adalah yang pertama, pemahaman perilaku konsumen. Jadi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan preferensi konsumen. Kemudian evaluasi strategi pemasaran itu untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran dan strategi penjualan. Kemudian peramalan kinerja atau membantu dalam melamarkan hasil dari tindakan pemasaran tertentu. Dan yang terakhir, optimasi rencana pemasaran, itu untuk membantu dalam merancang dan mengoptimalkan rencana pemasaran. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.